Katekese Alkitabiah Bulan Kitab Suci hari ke-12 dengan judul Kisah Menjadi Kitab. Shalom Alaikum. Masyarakat Timur Tengah, tempat lahirnya Alkitab, mulai mengenal dan mengembangkan abjad sekitar 1800 sebelum Masehi. Dengan itu orang Yahudi menulis cerita turun-temurun tentang iman. Bentuk tulisan bermacam-macam, kisah, sajak, nyanyian, mazmur, nubuat, dan sebagainya. Penulisan itu tidak sekali jadi. Ketika beberapa kitab telah ditulis, yang lain belum. Ada cerita lisan yang tak tercatat, ada yang tercatat, ada yang masih tetap dikisahkan lisan. Waktu penulisan beraneka ragam. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Penulisan kitab-kitab itu bertahap. Akibatnya, beberapa cerita dicatat lebih dari satu kali. Contoh, kitab Tawarikh kadang menulis hal yang sama dengan kitab raja-raja. Orang Yahudi menulis dalam bahasa Ibrani. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan kitab-kitab. Mengapa harus dikumpulkan? Pertama, tempat penulisan berbeda-beda. Kedua, semua kitab itu memiliki nilai penting bagi iman orang Yahudi. Pengumpulan kitab-kitab dimulai tahun 400-an sebelum Masehi. Selama pengumpulan ini pun, masih ada kitab-kitab yang sedang ditulis. Kelihatan sekali proses penulisan kitab-kitab yang kelak tergabung dalam Alkitab itu sangat lama. Alkitab yang ada dalam proses ditulis waktu itu pun baru Perjanjian Lama atau yang disebut Alkitab Ibrani. Alkitab Ibrani itu kini kita sebut Perjanjian Lama. Penulisan dan pengumpulan kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani berlangsung sampai kira-kira tahun 200-an sebelum Masehi. Kemudian Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani dinamakan Septuaginta, artinya 70. Umumnya ditulis dengan kode LXX. Alkitab Septuaginta kelak dipakai oleh orang-orang Kristen perdana zaman para rasul. Tuhan Yesus itu orang Yahudi, para rasul juga orang-orang Yahudi. Mereka pasti memakai Alkitab Ibrani. Alkitab yang ada pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul adalah Alkitab Ibrani, juga Alkitab Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Tuhan Yesus pun memakai Alkitab Ibrani pastinya. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga tahun 30-an Masehi, kisah-kisah tentang Tuhan Yesus dan perkataannya diteruskan secara lisan oleh para rasul. Barulah tahun 70-an Masehi ada tulisan tentang kisah-kisah yang awalnya lisan itu. Kemudian ada kitab-kitab yang mulai ditulis. Kitab-kitab itu ada yang berupa Injil, ada yang berupa surat. Kitab-kitab tentang Tuhan Yesus itulah yang dikumpulkan menjadi Perjanjian Baru. Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa internasional pada waktu itu, yaitu zaman Tuhan Yesus dan para rasul. Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru awalnya juga terpisah-pisah, lalu dikumpulkan. Proses terjadinya kira-kira persis sama dengan Alkitab Ibrani. Lama-kelamaan, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru diakui sama dan setara dengan Alkitab Ibrani. Maka, jadilah Alkitab seperti yang kita kenal sekarang, terdiri atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitulah ringkas sekali kisah menjadi kitab. Anda masih bersama dengan saya, Reverendus Dominus Yohanes Istimur Bayu Haji alias Rama Bayu. Shalom Alaikum.